Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Roda Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan materi untuk proyek UTS semester 5, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh dosen Ibu Nadia Rizka MPDE. Semoga dapat bermanfaat. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi untuk menjawab soal yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan peranan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian. Yang kedua, mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat? Padahal dari aspek legal formal, aspek substantif dan filosofis, serta aspek potensi dan prospek ekonomi keuangan syariah sangat mendukung. Jelaskan menurut pendapatmu apa solusi yang untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Soal yang ketiga yaitu setiap hari makin banyak kasus yang terjadi pada lembaga perbankan dan non-bank di Indonesia. Coba ada dua contoh kasus yang terjadi perbankan yang ada di Indonesia, kemudian berilah pendapat Anda bagaimana solusi atau cara mengatasi kasus tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor pertama, yaitu jelaskan peranan lembaga keuangan dan bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian, di mana lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank disebut sebagai badan atau organisasi non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan non-bank dalam menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas atau sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Kemudian dari investasi perusahaan tersebut, lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank juga sangat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan negara dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian peningkatan peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat antara lain besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama dalam kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi, lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dan para penabung biasanya besarnya dominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh terhadap akses. Kemudian soal yang kedua yaitu mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat, padahal dari aspek legal formal, legal substansi, dan filosofis, serta aspek protes dan prospek ekonomi keuangan syariah sangat mendukung. Jelaskan menurut pendapat saya apa solusi yang mengembangkan bank syariah Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab yaitu dalam perkembangan produk untuk produk perbankan syariah yang selama ini dinilai baru sebatas menjadi followers dari produk perbankan konvensional, atau dalam kata lain perbankan syariah jangan hanya mengeluarkan produk versi syariah dari produk perbankan konvensional. Kemudian revitalisasi sinergi dengan bank induk, yaitu bentuk sinergi atau bank syariah dengan bank induknya dapat dilakukan dalam berbagai hal
sehingga kebijakan untuk terus melakukan cross selling ataupun penyertaan produk dengan dukungan infrastruktur seperti perluasan jaringan kantor ataupun melalui peningkatan jumlah office centerling, mengembangkan infrastruktur teknologi, kebijakan sumber daya manusia dengan cara mengembangkan Bank Syariah Indonesia, yaitu yang pertama memperluas jaringan, yang kedua pembiayaan yang lebih bersifat produktif, yang ketiga edukasi dan komunikasi, yang keempat peningkatan kompetensi SDM dalam perbankan syariah, yang kelima mendirikan bank BUMN syariah, yang keenam pengawasan semua pihak. Nah, soal yang ketiga yaitu berilah 2 contoh kasus yang terjadi pada perbankan syariah yang ada di Indonesia, kemudian berikan pendapat saya bagaimana solusi atau cara mengatasi kasus tersebut. Yang pertama yaitu ada kasus yang pertama atau contoh yang pertama dari Bank Negara Indonesia yaitu BNI, cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pemimpin BNI cabang tersebut. Modusnya tersangka mengirim berita teks palsu berisi perintah pemindahan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja. Yang kedua ada contohnya yaitu pencairan deposito sebesar 6 miliar milik nasabah oleh pengurus DPR tanpa pengetahuan pemilik di DPRD Budi Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Nah, menurut saya dalam kasus 2 contoh yang tadi saya berikan, menurut pendapat saya bahwa ketika pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut atau permasalahan dalam bank atau deposit atau segala macam dengan nasabah, maka salah satu melalui mediasi di dalam perbankan. Nah, mediasi perbankan ini adalah wadah untuk melakukan antara nasabah dan bank dalam upaya menyelesaikan sang sengketa atau persoalan tersebut dalam transaksi keuangan setelah melalui jalur penyelesaian pengaduan di bank atau tidak berhasil dilakukan. Maka arah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut langsung ke pihak yang berwajib. Dan di situ banyak sekali pasal-pasal yang bersangkutan dengan bank. Nah, dengan cara mediasi perbankan atau dengan diskusi penyelesaian pengaduan antara bank dan nasabah, jika memang tidak diselesaikan dengan cara baik-baik, maka jalur yang seharusnya dan bisa diselesaikan yaitu dengan jalur hukum, di mana terdapat semua pasal-pasal bahwa pelanggaran terhadap bank atau nasabah dalam melakukan korupsi atau segala macam memanipulatifkan uang itu, maka dengan cara satu-satunya jalur hukum agar dari pihak satu dengan yang lain tidak saling salah dan menyalahkan, seperti itu. Dan mungkin dalam penyelesaian masalah bank ini ada caranya. Yang pertama itu ada memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk. Yang kedua yaitu meningkatkan literasi dan profesi masyarakat. Ketiga, memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Keempat, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Kemudian kelima, memperbaiki struktur bank untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Yang keenam, memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintahan dan stakeholder lainnya. Ketujuh, memperbaiki kualitas dan kualitas SDM atau TSI, teknologi sistem informasi, serta infrastruktur lainnya. Nah, dari permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah, penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah menyimpan pada bank yang ada di syariah. Baik, sekian materi yang telah saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share. See you next time video. Terima kasih.